Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah baca doa tadi? Belum? Oke, karena belum baca doa, silahkan Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa kita sama-sama. Ya, dipersilahkan Risma yang dipimpin doa. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga dengan dibukanya pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama, tentunya harapannya adalah apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi nilai ibadah untuk kita semua tentunya, dan juga harapannya apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah untuk kita pahami dan juga tidak hanya kita ingat saat proses pembelajaran, tapi juga bisa kita amalkan dan juga mesti kita ingat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Ada yang sakit? Oh, apa? Kanker? Apa tuh kanker? Apa? Kantong kering. Oh, ya memang kadang ada saatnya juga kita itu dituntut juga untuk bisa berpuasa, ya minimal ya puasa jajan lah. Nggak apa-apa, ya kan nggak harus jajan juga di sekolah. Misal sangunya nggak ada, ya sangu dari rumah apa yang bisa dibawa. Ada biskuit dibawa, bekal lah, atau minum. Kalau zaman bapak dulu, sangu 3.000 tuh udah banyak banget sih ya. Jadi ya minimal tuh kita sebagai seorang anak tuh ya nggak harus yang meminta. Misal nggak ada, kita juga nggak maksakan untuk minta sangu, tapi minimal kita tuh ya minimal tuh jar orang Banjar itu menghimungi kuitan lah. Nggak perlu juga kita yang bantuin keras tuh, bantuin orang tua yang keras-keras itu nggak perlu juga. Tapi minimal itu caranya itu adalah kita menjalankan kewajiban sebagai anak itu dengan sebaik-baiknya. Misal kita sekolah ya sekolah bagus-bagus belajar, atau juga misal di rumah kita bantui apa yang bisa dikerjakan di rumah, misalnya nyapu kah, atau misal malam ayahnya capek atau ibunya atau mamanya capek, bisa urut nak, urut, injak-injak, ya injak. Nah, itu salah satu cara menghimungi atau memberikan rasa bahagia orang tua. Jadi secara tidak langsung dari situ kan orang tua jadi tersentuh. Jadi ketika anak misal mau berangkat sekolah disangui kayak apa kasarnya, salah satunya itu tadi. Ya ada bapak. Oke, kalau begitu bapak absen terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Baik, bapak absen dulu. Risma Yandi. Oke, absennya sudah selesai. Kita masuk ke pembelajaran. Oke, baik bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah gerimisnya hari, insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Dan juga harapannya adalah hari ini kita bisa memaksimalkan waktu, walaupun ya waktunya terbatas ini ya, karena sebentar lagi ada pengumuman. Jadi waktu kita mungkin sekitar 20 menit lah maksimal, tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan. Kalau misal nggak cukup ya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal ya. Sesuatu hal, masa kita nggak belajar apa-apa kan? Nah, kita melanjutkan bab berikutnya di kelas 10 ini. Kira-kira apa materinya? Bapak sudah menyiapkan slide. Kalian bisa lihat nih di sini. Nah, amati gambar berikut. Nah, di situ ada gambar apa? Kayak biasa, kan amati kemudian kalian sampaikan apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini. Coba, apa? Risma Yandi. Oke, sayur. Boleh, ada sayur tuh. Ada sayur apa aja di situ? Ada terong ya, ada lombok, ada bawang. Ada apa lagi tuh? Ada kubis, ada enggak? Lobak ya, kayaknya ada lobak, sawi. Nah, pare dan lain sebagainya. Oke, apalagi? Apa Chandra? Ada yang jual? Iya, ada yang jual. Ada yang jual tuh, tangannya tuh gini ya. Nah, itu ada yang jual. 2.000 mungkin harganya. Terus ada apa lagi? Ya Zahra, ada pembeli. Oke. Terus apa Rabiatul? Duit. Mana duitnya? Di kantong. Oh, ya juga sih, kalau misal jual beli kan pasti ada fulusnya, Oke, boleh. Jadi
Hari ini kita belajar tentang apa? Kira-kira apa yuk? Apa? Berdagang. Ya, boleh, boleh, boleh. Tapi lebih lebih tepatnya adalah kita akan belajar tentang jual be jual beli. Nah, kita akan belajar tentang apa itu atau bagaimana jual beli itu di dalam Islam. Kita akan belajar tentang pengertian dan dasar hukum dari jual beli, kemudian macam jenis jual beli, kemudian juga etika dalam transaksi jual beli. Nah, kita akan belajar nih bagaimana kalau misal belanjanya online, Pak. Nah, kita akan belajar di sini. Nah, oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan juga dasar hukum dari jual beli. Nah, siapa yang mau membacakan? Rabiatul. Oke, silahkan. Nah, ya itu benar ya. Itu tadi adalah pengertian dan juga dasar hukum dari jual beli. Nah, disebutkan bahwa jual beli dalam istilah fikih itu disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksudnya seperti apa? Misal kita kaitkan dalam kehidupan kita yang sekarang, masa sekarang, ketika misal kita mau membeli barang, tentu kita harus menukarkannya dengan sesuatu, yaitu apa? Apa? Uang, ya. Tapi kalau misal pada zaman dahulu itu tidak ada yang uang, ada juga dengan cara apa? Cara barter. Misal ingin membeli beras ditukar dengan apa? Misal ditukar dengan ayam misal atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Dalilnya telah disebutkan tadi, yang artinya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa riba? Apa Ismayandi riba? Ismayandi. Nah, itu ya kata Ismayandi, kurang lebih seperti itu. Yang intinya itu misalnya misal kita pinjam uang sekian, misal 5 juta. Nah, misal pinjam uang 5 juta, terus bulan sekian harus dikembalikan tambah bunga, misal jadi harusnya bayar 5 juta jadi 5 juta 100 misal, atau 5 juta 200. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Atau misal kita kaitkan dengan jual beli, misal konsumen nih berhutang misal totalnya bulan ini misal 200.000. Nah, karena terlambat membayar, bulan kedepannya ditambahi jadi misal jadi 220.000. Nah, itu tidak boleh. Tapi beda ceritanya kalau misal kita nih pinjem 5 juta terus kita kembalikan tuh misal 5 juta terus ngasih buah banyak nih ke orangnya. Nah, itu beda lagi ya. Beda ceritanya kalau yang berhutang tadi memberikan lebih karena sebagai rasa terima kasih. Nah, itu beda. Karena kalau misal riba itu udah ditentukan dari sekarang, pinjamnya segini, membalikannya segitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Apa namanya? Riba. Nah, sebisa mungkin kita untuk dapat menghindari hal tersebut. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu 3 jenis jual beli dalam Islam. Apa aja? Silahkan, siapa yang mau membacakan? Siapa? Zahra. Oke, silahkan bacakan Zahra. Apa aja? Sebutkan. Yang pertama yaitu apa? Bai musyahadah. Nah, seperti apa bai musyahadah? Yaitu adalah contohnya, misal kita membeli barang, misal membeli TV, kita itu melihat sendiri orangnya yang jual ini, yang barangnya ini, beliau jelaskan ini barangnya. Nah, artinya ini bai musyahadah itu adalah kita membelinya itu istilahnya itu secara langsung, barangnya ada, jelas, kelebihan kekurangannya terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua bai mausuf fi zimmah, itu barangnya nggak ada tapi ciri-ciri atau spesifikasinya itu ada. Misal dijelaskan sama yang menjual barangnya itu seperti gini, tapi barangnya nggak ada. Nah, itu disebut bai mausuf fi zimmah. Kemudian yang ketiga yaitu bai ghaib, artinya barangnya tidak ada spesifikasinya juga tidak ada. Misal yang menjual nih, aku bisi TV di rumah untuk hari. Nah,
Itu yang tidak diperbolehkan ya. Maksudnya kalau kita membeli barang tuh minimal spesifikasinya itu jelas. Atau juga barangnya sudah terlihat secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, bayi goib ini yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, karena ditakutkan terjadi ketidaksesuaian. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Slide selanjutnya yaitu bagaimana etika jual beli itu. Siapa membacakan? Siapa? Jangan berebut. Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada apa-apa nih Bapak. Yang pertama, etika dalam jual beli dalam Islam itu adalah tidak banyak ambil laba. Apa itu laba? Bukan yang di plafon. Itu lah laba-laba. Yang digoreng itu bala-bala ya. Maaf. Oke, serius. Tidak banyak ambil laba, maksudnya tidak banyak ambil untung. Misal modalnya itu 100.000 dijualnya 1 juta. Nah, itu tidak boleh, yaitu kebanyakan. Dalam Islam tidak boleh banyak ambil laba. Artinya ya emang sih kalau misal di dalam ilmu ekonomi. Bapak dulu pernah belajar ekonomi juga. Dulu kelas 10 dulu pernah. Dalam ilmu ekonomi yang Bapak tahu, kita itu kalau misal dalam ilmu ekonomi kita itu harus menjual barang dengan modal yang sedikit tapi kita bisa dapat untung sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Nah, hal ini berbeda kalau misal di dalam Islam, karena apa yang kita cari dalam berdagang, kita tetap mencari untung tapi secukupnya, karena kita ini lebih dituntut untuk mendapatkan keberkahan dari rezeki. Terkadang kalau misal kita yang tadi mengambil laba sebesar-besarnya, itu kita bakal merasa kurang. Karena apa? Karena kita tidak bersyukur. Tapi kalau misal kita mengambil laba itu cukupnya, nah itu jadi rezeki yang berkah. Nah, yang berkah walaupun sedikit itu insya Allah tuh awet, bahkan berlebih itu. Tapi kalau misal kita tidak mendapatkan rezeki yang berkah, itu terkadang kita pernah dapat untung banyak tapi tiba-tiba langsung habis. Nah, itu namanya rezekinya tidak berkah. Nah, kemudian yang kedua adalah jujur. Artinya menjual barang itu ya sesuai apa adanya kondisi, kita jelaskan. Misal ada kekurangannya, ini kita jelaskan. Kelebihannya apa, kita jelaskan. Jangan dibohongi. Misal ini untuk memancungkan hidung, padahal ini cuma membersihkan komedo. Nah, kayak gitu. Jangan berlebih, jujur. Kemudian dermawan. Kemudian sunnah untuk menjauhi sumpah. Nah, jangan sampai sumpah demi Allah. Misal ini ulun mengambilnya dari palung laut, masya Allah. Nah, jangan seperti itu ya. Tidak diperbolehkan untuk sumpah seperti itu. Takutnya jatuhnya malah jadi apa? Jadi dosa karena berbohong. Nah, ini hukumnya adalah sunnah ya. Kalau bisa ya ditinggalkan. Kalau misal kita tinggalkan, hal itu kita malah mendapatkan pahala sunnah. Kemudian sunnah yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Misal kita jual mainan nih, terus ada anak kecil nih kepingin kan, duitnya kurang kada cukup, misal cukupnya tuh gasan balik modal aja ya udahlah, kita sebagai pedagang ya kita kasih, anggaplah sedekah. Nah, seperti itu. Apalagi kan berdagang itu sunnah Nabi ya. Nabi itu pedagang yang ulum. Nah, kita mencontoh apa yang dikerjakan Nabi itu juga sudah mendapatkan pahala sunnah. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah sunnah mencatat piutang. Apa pentingnya mencatat ini? Pentingnya mencatat ini adalah untuk menghindari pertengkaran atau miskomunikasi antara yang jual sama yang membeli. Jadi kita catat tanggal sekian, misal ibu berhutang sekian dan sekian, tanggal sekian ibu lunasi sekian, itu harus jelas ya. Nah, seperti itu etika dalam jual beli di dalam Islam. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya adab jual beli online dalam Islam. Siapa? Bacakan, Zahra. Oke. Ya. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan akad. Nah, makanya misal di Banjar itu, daerah Banjar, di tempat kita, kalau misal kita beli itu kan dijual, ditukar. Nah, seperti itu akadnya. Kemudian jujur, ya, tadi sudah sama disampaikan. Kemudian tidak menaikkan harga barang. Ya, benar, udah tadi. Dan tidak menjual barang haram. Itu jelas banget ya. Tidak boleh.
kemudian menjelaskan aib barang, apa kekurangannya, kelebihannya, jujur, kemudian ada hak pembatalan untuk pembeli. Nah, misal menjelaskan antara yang dijelaskan dengan kondisi barang itu berbeda, kita berhak untuk membatalkan pembelian. Itu tidak apa-apa. Kita yang jual juga jangan marah-marah ya, karena emang mungkin tidak sesuai, ya tidak apa-apa. Tapi juga kita yang membeli juga harus memperhatikan. Kalau sudah dibeli, sudah berakad, sudah diperhatikan, dibawa pulang, ya udah, jangan minta dikembalikan lagi. Kemudian tidak menjelekan bisnis online lainnya, misalnya online ya, kita harus sama-sama menjual. Nggak perlu yang kita harus bertikai, menuduh-nuduh, itu nggak boleh. Ya udah, berjual ya berjual, pasti semua kebagian lah. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya kita game lagi nih, sesuai kelompok yang biasa kita akan menjawab benar atau salah dari kelompok 1. Nah, memperhatikan nggak tadi pas kita sama-sama belajar kelompok 1. Dalil jual beli disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, benar atau salah? Dihitung ya sama-sama. Itu nanti Bapak hitung siapa yang bilang benar, siapa bilang salah. Nanti poinnya ditambahkan, oke? 1, 2, 3. Ya. Benar. Oke, jawabannya apa? Benar. Oke. Mendapatkan 2 ya. Karena anggotanya 2 kan. Enggak mungkin 3. 2 benar. Oke. Lanjut. Kelompok 2. Nah, oke, itu tadi ya, kita sudah main game ya. Ya, evaluasi sambil main game. Tapi ya supaya kalian juga memperhatikan gitu dari awal. Kemudian nih, Bapak ada tugas. Nah, untuk minggu depan, Pak, pelajari tata cara pelaksanaan jual beli yang benar dalam Islam sesuai kelompok yang sudah dibagi, dan minggu depan kalian praktekkan sekaligus dijelaskan sekreatif mungkin. Mau ada drama-dramanya silahkan. Kapan? Minggu depan. Insya Allah kalau tidak ada halangan. Nah, mungkin itu ya, karena waktunya sudah mepet, karena sebentar lagi ada rapat, waktunya terbatas, mungkin kita cukupkan sekian. Bapak terima kasih atas perhatian kalian. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ya, hari ini kita belajar tentang jual beli, kita belajar tentang pengertian dan hukum jual beli, kemudian juga jenis-jenisnya jual beli, kemudian juga etika jual beli dalam Islam dan lain sebagainya. Nah, harapannya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami bersama, kemudian juga kita praktekkan apa yang sesuai di dalam Islam tentang jual beli dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Bapak, terima kasih atas perhatian kalian. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas segala perhatian kalian. Bapak minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, baik yang Bapak sengaja maupun yang tidak sengaja. Bapak tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.